Perkenalkan, nama saya Agnes Takaria, saya dari Prodi TI kelas A. Di sini saya akan membahas materi tentang trigger. Materi yang akan saya bahas adalah yang pertama pengertian trigger, yang kedua konsep trigger, fungsi trigger, jenis trigger, dan contoh trigger. Yang pertama adalah pengertian trigger. Trigger dalam basis data adalah sebuah objek atau prosedur yang dipicu secara otomatis. Sistem basis data ketika suatu peristiwa tertentu terjadi pada tabel tertentu. Peristiwa tersebut dapat berupa operasi insert, update, dan delete, atau kombinasi dari ketiganya. Trigger digunakan untuk memantau perubahan data dalam tabel dan dapat mengeksekusi aksi-aksi tertentu seperti memvalidasi data, menjaga integrasi referensi, atau melakukan logging untuk tujuan audit. Dengan kata lain, trigger membantu dalam menerapkan aturan bisnis, menjaga integritas data, dan mengotomasikan tindakan sistem basis data. Yang kedua, konsep trigger. Yang pertama, pemicu peristiwa trigger diaktifkan oleh pembahasan data tertentu dalam tabel seperti operasi insert, update, atau delete. Yang kedua, jenis trigger. Ada 3 jenis trigger: before, after, dan instead of. Yang ketiga, kondisi pemicu. Trigger dapat diaktifkan dengan kondisi tertentu untuk membuka kapan tertentu dijalankan. Yang keempat, kontrol integritas data. Digunakan untuk menjaga integritas data, mendapatkan aturan bisnis. Yang kelima, logging dan audit. Trigger dapat digunakan untuk mencatat pembahasan data untuk tujuan audit dan penetapan keamanan. Yang keenam adalah implementasi login bisnis. Trigger menggunakan implementasi logika bisnis kompleks di dalam basis data. Yang ketujuh, dokumentasi dan manajemen. Penting untuk mendokumentasikan dengan baik setiap trigger yang dibuat. Fungsi trigger. Trigger dapat ditemui ketika melakukan perintah eksekusi tabel. Hal itu menjadi lebih bermanfaat. Trigger menjadikan penulisan pemrograman yang sederhana dan dapat menjaga informasi agar tetap konsisten dalam database. Macam-macam fungsi trigger. Yang pertama, menjaga integritas data, memastikan data sesuai dengan aturan bisnis dan kebajikan integritas. Yang kedua, validitas data, memeriksa dan validasi dan sebelum disimpan. Yang ketiga, penggunaan informasi operasi integritas, menjaga integritas referensial antar tabel. Yang keempat, logging dan audit, mencatat perubahan data untuk tujuan audit. Yang keenam, pengiriman notifikasi atau aksi otomatis, memicu tindakan otomatis berdasarkan perubahan data. Yang ketujuh, pemrosesan data asinkron, melalui pemeriksaan data asinkron. Yang kedelapan, pengamanan dan keamanan data, menerapkan kebajikan keamanan data. Kesembilan, pemeliharaan data bersama, melakukan pemeliharaan data bersama. Kesepuluh, mengotomatiskan tugas administrasi. Mengotomatiskan tugas administratif. Jenis-jenis trigger. Yang pertama, before trigger. Trigger ini dieksekusi sebelum peristiwa yang memicunya terjadi. Contoh, peristiwa yang memicu trigger sebelumnya adalah operasi insert, update, atau delete. Tujuan utama trigger sebelumnya adalah memvalidasi atau
modifikasi data sebelum disimpan ke dalam tabel. Yang kedua, after trigger. Trigger ini dieksekusi setelah peristiwa yang memicunya terjadi. Peristiwa yang memicu trigger setelahnya umumnya adalah operasi insert, update, dan delete. Trigger setelahnya digunakan untuk menjalankan tindakan atau login bisnis setelah perubahan yang terjadi. Yang ketiga, instead of trigger. Trigger ini menggantikan peristiwa yang memicunya. Sebagai contoh, trigger digunakan pada tabel tampilan view untuk memastikan yang diterapkan pada view tersebut. Ketika trigger ini dipicu, operasi yang dilakukan pada view akan digunakan untuk tindakan yang ditentukan. Contoh trigger. Beberapa contoh penerapan dari penggunaan trigger dalam database. Pada umumnya, trigger dapat diaktifasi menggunakan event insert, update, dan delete. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dijelaskan mengenai beberapa contoh penerapan dari event tersebut. Sekian dari pembahasan materi tentang trigger. Sekian dan terima kasih.